Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, masih pembahasan dari Kitabus Shalah, tentang kitab salat. Dan insyaallah kita akan melanjutkan bahas tentang sunnah-sunnah, makruh-makruh dan pembatal-pembatal sholat. Dan sebelumnya perlu diketahui ya, ada catatan yang harus kita perhatikan. Namanya kita belajar istilah, ada wajib, sunnah, makruh, batal, sah ya. Itu semua adalah istilah yang dibuat oleh ulama ahli fikih. Jadi itu perlu kita perhatikan demi memudahkan, demi membuat pembahasan agama, fikih, ibadah maupun muamalah itu bisa difahami sistematis. Dan ini perlu diketahui ya. Jadi ada, kalau kita dengar hukum taklif ada 5. Siapa yang mengatakan hukum taklif ada 5 ya? Bahkan kalau menurut madzhab Hanafi kan ada 7 ya. Jumhur ulama mengatakan 5. Artinya kita mengetahui atau kita mengikuti metode mereka, ya tahu ini adalah istilah yang disebutkan oleh ulama, yaitu hukum taklif. Misalnya kita tahu ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu istilah yang dibuat oleh ulama ya, istilah yang dicetuskan oleh mereka untuk memudahkan orang di dalam mengetahui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memudahkan bagaimana mereka memahami perkara-perkara agama, untuk mengetahui mana atau yang harus dijauhi, mana yang harus dilakukan. Maka diberikanlah istilah wajib, diberikanlah istilah haram, diberikan istilah sunnah, makruh, mubah. Dan itu semua adalah istilah yang disebutkan oleh ulama. Ya kita mau ikut istilah itu atau tidak ya, yaitu sebaiknya ya ikut ya. Kalaupun misalnya kita ya, saya maunya ya ibadah sesuai ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang begitu ya. Tetapi untuk menghukumi nanti ibadahmu itu sah atau tidak ya, apa semua yang dilakukan Nabi itu hukumnya wajib ya, ataupun tidak, apa semua yang ditinggalkan Nabi itu berarti haram, kan ya enggak. Misalnya Nabi tidak makan apa itu mas, dob. Padahal di situ Khalid bin Walid di hadapan Nabi ya,
Bahkan di rumah salah satu istri Nabi ya makan daging itu. Tapi Nabi tidak makan. Intinya adalah pertama ya, istilah-istilah hukum-hukum yang 5 tadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu adalah istilah yang disebutkan oleh ulama ya. Dengan mengetahui yang wajib kita tahu konsekuensinya, ya kita harus melaksanakan. Mengetahui yang sunnah yaitu sebagai motivasi kita untuk menyempurnakan amalan ya, karena disebutkan yang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Nah itu hukum taklif yang 5. Ada lagi hukum wad'i. Hukum wad'i itu ya ada yang mengatakan sampai 7, yaitu ada sebab. Ada sebab itu ya istilah juga ya, sebab. Sebab. Hanya sebab hadas. Kalau misalnya dikatakan ya kalau matahari tergelincir itu jadi sebab sholat duhur, atau orang berhadas menjadi penyebab dia diperintah wudhu kalau mau sholat atau semisalnya. Ada juga syarat juga istilah ulama fikih, ulama usul. Syarat apa ya, ada dalam hadis disebutkan syarat mau sholat itu ini ya kan nggak ada ya. Nggak ada ya, ulama mengambil kesimpulan ini syarat. Jadi syarat mau sholat misalnya harus menutup aurat, bersih dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, ya sudah masuk waktunya, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi mani itu penghalang. Ini penghalang dari keabsahan atau penghalang dari terkenanya beban. Mani penghalang. Dan disebutkan misalnya amalan itu sah kalau terpenuhi rukun dan wajibnya, terpenuhi syarat rukunnya dan tidak ada penghalang, jadi sah ya gitu. Kemudian ada sebab, ada syarat, ada mani penghalang, ada pula sah dan batal. Itu juga istilah ahli fikih, sah. Ini sholatnya sah, puasanya sah, ya. Wudunya sah, ya. Atau batal atau fasad, jual belinya tidak sah, ya. Jual belinya sah, ya. Itu istilah juga. Dan ada lagi ada azimah dan rukhsah, ya. Ada azimah, rukhsah. Azimah itu adalah sebagaimana yang Allah syariatkan pada pertama kali, misalnya kita sholat duhur 4 rakaat, itu suatu azimah. Tapi kalau orang safar misalnya dapat rukhsah sholat duhur 2 rakaat, misalnya begitu. Jadi azimah adalah kebalikan dari rukhsah. Jadi intinya ini adalah belajar sebagaimana istilah-istilah yang disebutkan oleh ahli fikih. Kemudian setelah itu kita belajar tentang sunnah, makruh, batal. Ini adalah istilah-istilah ahli fikih. Kapankah sholat itu sah ataupun batal? Kemudian sebagaimana yang kita tahu, namanya istilah fikih ini ya hasil dari ijtihad manusia, dan ada perbedaan juga ternyata ya. Ada perbedaan, kan hasil ijtihad manusia ada perbedaan. Maka ada misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya. Kalau menggunakan istilah-istilah fikih, ya mau nggak mau tetap menisbatkan kepada ulamanya ya. Misalnya kita katakan ya, ini termasuk wajib menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi menurut mazhab Maliki misalnya nggak wajib, ya bisa saja ya. Ini haram menurut mazhab
Syafi'i misalnya. Tapi menurut mazhab Maliki mungkin nggak haram. Ya bisa saja, ya bisa saja. Namanya juga istilah fikih. Dan itu hasil dari ijtihad manusia. Menurut mazhab Syafi'i misalnya takbir mau rukuk itu sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Hambali wajib. Bisa saja seperti itu ya. Dan memang gitu ya, sunnah wajib. Maka pertama ini ya, pendahuluan itu kita belajar sunnah, makruh, batal itu istilah fikih. Istilah ulama ahli fikih. Dan karena itu istilah ulama ahli fikih ya, maka perlu disandarkan kepada yang mengatakannya ya, ahli fikih. Atau kita menurut jumhur misalnya, kebanyakan ulama mengatakan ini sunnah misalnya. Kemudian ulama Hambali mengatakan ini wajib misalnya, seperti itu. Jadi dengan mengetahui hal-hal itu ya, ini terutama yang sering dibutuhkan adalah untuk menghukumi sholat ini sah apa enggak gitu. Kalau enggak sah ya diulang. Kalau sah tapi kok kalau kelihatannya kurang sempurna ya kamu memperbanyak sholat sunnah ya, memperbanyak dzikir dan semisalnya. Jadi ini belajar istilah dari ulama fikih, kemudian juga perlu menyandarkan ya, perlu menyandarkan. Ini tidak sah, ya tidak sah menurut siapa dulu ya. Siapa tahu menurut yang lain sah ya. Nah, kecuali kalau ijma, namanya ijma itu sudah kesepakatan ulama. Nah itu baru bisa dikatakan secara mutlak ya, atau disandarkan kepada agama Islam sekaligus karena ulama telah bersepakat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tujuan orang belajar seperti itu, merinci seperti itu bukan hanya untuk mengambil yang wajib-wajib dengan meninggalkan yang sunnah atau malah ingin mencari-cari keringanan, yaitu enggak boleh ya. Mencari-cari keringanan enggak boleh. Tapi yang lebih utama tentu dia untuk berhati-hati untuk menghindari syubhat. Misalnya menurut salah satu mazhab hukumnya boleh, tapi yang lain mengatakan haram, ya dia hindari saja supaya lebih selamat dari syubhat kesamaran. Insyaallah tentang sunnah ya, makruh sudah sebagiannya atau bahkan kebanyakannya disebutkan ya, telah disebutkan, yaitu saat membahas yang wajib maupun yang rukun sholat ya, karena ini berkaitan dengannya juga. Sunnah-sunnah sholat, artinya sunnah-sunnah yang ada yang berkaitan dengan masalah sholat. Jadi tentu ada termasuk sunnah ini perkataan maupun perbuatan ya. Dan sekali lagi istilah sunnah juga ada istilah ulama fikih atau usul fikih, yaitu yang diperintahkan oleh syariat tapi dengan perintah yang tidak mengharuskan, atau yang istilahnya juga adalah pelakunya itu diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dihukum ya, tidak ada dosa. Atau bisa juga diistilahkan yang dilakukan atau yang diucapkan Nabi tapi bukan yang wajib. Nah, sholat sunnah sangat sunnah sholat ya, sunnah sholat sangat banyak ya. Bahkan sebelum pelaksanaan sholat pun itu ada sunnah-sunnah. Jadi ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan atau itu termasuk sunnah-sunnah sebelum sholat. Ada sunnah
saat pelaksanaan sholat itu sendiri, dan ada pula sunnah setelah sholat ya. Jadi supaya sholatnya lebih sempurna, lebih baik, maka dikerjakan sunnah-sunnahnya juga. Yaitu sebelum sholat ya ada sunnah-sunnah, saat sholat itu sendiri ada sunnah-sunnah di dalamnya, setelah sholat juga ada sunnah-sunnah ya padanya. Adapun sebelum sholat ya sunnah ada adzan. Ini pendapat jumhur ulama tentu ya. Sebagian mengatakan adzan itu wajib. Termasuk yang sholat sendiri ya disunahkan adzan kalau dia memang jauh dari jamaah misalnya, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Kemudian qomat juga termasuk sunnah, itu sudah berlalu pembahasannya insya Allah. Kemudian termasuk sunnah yang dilakukan sebelum memulai sholat adalah mendekat ke sutroh atau membuat sutroh. Membuat sutroh termasuk sunnah. Kalau bisa ya sutrohnya itu yang lebih tinggi, lebih besar seperti tembok ya. Kalau enggak ya tiang. Kalau enggak ya yang tegak segini ya, ini hampir 30 sentinan sudah bisa dibilang sutroh. Kalau enggak ya menggaris atau menggelar kain ya. Sajadah. Hanya saja zaman sekarang sajadah banyak yang ada gambarnya. Itu termasuk ada kemakruhannya juga kalau mengganggu kekhusyuan. Termasuk sunnah ketika mau sholat yaitu mau memulai sholat ya, ketika hendak memulai sholat itu dengan semangat, dengan konsentrasi, dengan menghindarkan atau melepaskan kesibukan duniawi dari hatinya. Ini termasuk sunnah juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka itu berdiri bangun untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu orang-orang munafik. Dalam ayat lain wala ya'tuna sholata illa wahum kusala ya, sama artinya. Tidaklah mereka itu mengikuti sholat kecuali mereka itu malas ya. Lalu mengapa orang munafik kok ikut sholat ya? Ya karena mereka pura-pura masuk Islam. Si Abu Hayyan mengatakan dalam baitnya, wa man tasabu ilal islami illa lisauni dimaihim alla tusala wa ya'tunal manakira fi nasyatin wa ya'tunas sholata wa hum kusala. Orang-orang munafik, mereka itu tidak menisbatkan diri kepada Islam kecuali untuk menjaga diri-diri mereka ya, itu saja, melindungi diri mereka atau ingin mendapatkan suatu bagian duniawi. Itu orang-orang munafik. Artinya mereka tidak menisbatkan diri kepada Islam kecuali untuk urusan duniawi saja. Faya'tunal manakira fi nasyatin wa ya'tunas sholata wa hum kusala. Ini bukan hadis loh ya, ini bait syair. Mereka melaksanakan hal-hal yang mungkar dengan semangat ya, tapi ketika giliran datang sholat mereka malas ya. Sifat orang munafik ya. Mungkin ada orang Islam yang lemah imannya ya tersifati seperti itu, ya tidak bisa serta-merta harus dikatakan munafik, karena munafik itu memang susah urusannya ya. Namanya aja munafik di hati. Siapa yang tahu hati seseorang ya. Meskipun dia kalau perkara yang maksiat semangat, nek sholat malas ya bisa saja masih beriman, tapi bisa saja munafik ya. Tapi itu menyerupai sifat orang munafik.
Paling tidak ya nifak amali ya, nifak amali. Ya itu sebagian ya sunnah-sunnah sebelum sholat. Jadi sebelum sholat pun orang sudah dapat pahala ya, melaksanakan sunnah-sunnah. Apalagi ini kaitannya dengan kita belum bicara masalah jamaah. Apalagi kalau kaitannya dengan jamaah, wah lebih banyak lagi itu ya. Orang datang ke masjid, menunggu sholat, berdoa sebelum sholat ya, ini antara adzan dan iqomah ya, dan lain sebagainya. Ya sunnah-sunnah yang banyak. Sunnah yang banyak. Nah kemudian sunnah-sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat itu sendiri ya. Ketika sholat mungkin kita hitung dari awal ya, ini sudah kita sebutkan juga pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Misalnya yang pertama termasuk rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah ketika takbiratul ihram ini kan ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya apa? Mengangkat tangan ya. Itu sunnah takbiratul ihram. Begitu juga seterusnya ya, bisa kita kiaskan. Setelah mengangkat tangan ada banyak sunnah-sunnah, yaitu melihat ke tempat sujud ya sunnah. Kemudian meletakkan tangan sedekap ya, kanan di atas kiri sunnah ya. Kemudian membaca doa iftitah sunnah. Baca ta'awud sunnah ya. Baca amin sunnah. Surah Al-Fatihah wajib. Terus baca surah setelah Al-Fatihah sunnah. Demikian seterusnya ya, sunnah-sunnah yang menyertai hal-hal yang wajib dalam sholat. Jadi dalam sholat ada rukun-rukun dan itu yang wajib. Kemudian ada sunnah-sunnah yang menyertainya ya, mengiringinya. Dengan adanya perbedaan ulama ya, sebagaimana yang lalu. Misalnya ya, takbir perpindahan kalau menurut jumhur kan sunnah. Orang dari berdiri ke rukuk takbirnya itu sunnah menurut kebanyakan ulama. Kalau menurut madzhab Hambali wajib. Dan baca subhana rabbiyal azim wajib menurut madzhab Hambali sekali. Kalau menurut kebanyakan ulama sunnah ya. Kalau 3 kali itu ya sunnah menurut semuanya, karena menurut madzhab Hambali wajibnya ya cuma sekali. Kemudian baca sami Allah liman hamidah wajib menurut madzhab Hambali. Menurut jumhur sunnah. Rabbana lakal hamdu wajib menurut madzhab Hambali ya. Menurut jumhur ulama kebanyakan sunnah. Lanjutannya sunnah. Mil'us samawati wa mil'u, itu lanjutannya sunnah. Ya, misalnya sunnah. Yeah. Kenapa kita nisbatkan kepada madzhab-madzhab ya, karena memang istilah fikih ya mereka yang buat ya kan. Kita tahu istilah sunnah, wajib, makruh siapa yang buat? Ya mereka juga. Sah, batil, rukhsah, udur dan lain sebagainya, mereka semua yang membuat. Akan dinisbatkan kepada mereka. Kecuali kalau perkara ijma ya tidak dinisbatkan kepada madzhab, tapi langsung dikatakan dengan tegas ya. Intinya melaksanakan ya terutama hal-hal yang diperselisihkan itu. Ya, adapun mengangkat tangan ya saat takbir ada 4, saat takbiratul ihram, saat mau rukuk, saat bangkit dari rukuk, dan saat bangkit dari tasyahud awal. Kemudian ya bacaan-bacaan tadi ya, bacaan-bacaan rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara 2 sujud itu hukumnya wajib menurut madzhab Hambali, tapi wajibnya yang awal saja ya, tidak semua. Kalau duduk antara 2 sujud menurut madzhab Hambali wajibnya cuma rabbik firli saja ya, rabbik firli. Pokoknya minta makfirah, minta ampunan. Allah atau mengatakan Allah makfirli juga tidak apa-apa, yang penting minta ampunan. Kalau menurut jumhur sunnah semua itu ya, dari awal sampai sunnah. Sunnah. Kemudian kunut subuh sunnah menurut madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Maliki juga sunnah ya. Kunut subuh itu menurut madzhab Maliki sunnah, tapi sebelum rukuk dan dibaca pelan.
Kalau menurut mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah setelah rukuk dan dibaca keras ya bagi imam tentunya. Dan makmum juga orang sholat sendiri juga agak mengeraskan. Kemudian bedanya lagi kalau menurut mazhab Syafi'i kunut subuh ini sunnah yang ditekankan, sunnah abad termasuk ya, sunnah abad. Sebagaimana menurut mazhab Syafi'i tasyahud awal itu juga sunnah abad. Tasyahud awal. Kalau menurut mazhab Hambali wajib. Wajib. Tasyahud awal. Menurut mazhab Syafi'i sunnah abad. Jadi menurut mazhab Syafi'i sunnah abad yang ditekankan atau yang seperti seperti bagian tersendiri dari sholat itu masalah kunut subuh, kemudian kunut akhir Ramadan itu ya, dan tasyahud awal. Kalau ini ditinggalkan sengaja atau enggak sengaja disunahkan sujud sahwi. Tapi enggak wajib sujud sahwi karena mazhab Syafi'i enggak ada sujud sahwi yang wajib, itu enggak ada. Baik meninggalkannya sengaja atau tidak, sholatnya enggak batal ya. Dan tidak wajib sujud sahwi tapi disunahkan. Intinya ada sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat ya. Jadi dalam sholat itu kan ada amal wajib, ada amal sunnah. Sebagaimana kalau kita wudhu ya, insya Allah ini diharapkan bisa membedakan ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menghukumi sholatnya itu sudah sah atau belum ya. Kalau terjadi begini atau kalau meninggalkan yang begini sholatnya masih sah atau tidak. Itu intinya. Kalau tahu beberapa pendapat lebih baik untuk ngambil keringanan. Maksudnya untuk ngambil keringanan itu kalau sudah terjadi ya. Tapi kalau belum terjadi untuk kehati-hatian ya, lebih hati-hati. Nah, untuk ngambil keringanan itu kalau sudah sudah terlanjur ya sudah, ini menurut pendapat ini masih boleh ada sah gitu. Nah, kalau sebelum terjadi ya kehati-hatian, untuk kehati-hatian ya. Makanya ulama menyebutkan ada yang sunnah muakkad ya, ada yang menganjurkan ini sebaiknya dilakukan. Karena apa? Karena bisa jadi menurut mazhab lain itu wajib. Nah seperti itu. Intinya membedakan antara sunnah dan wajib. Kenapa kok dibedakan? Apakah dulu Nabi membedakan? Ya masalahnya ya bukan itu. Istilah sunnah wajib kan istilah ulama fikih ya. Ya kalau kita bisa sholat seperti sholatnya Nabi ya bagus. Sudah, kamu nggak usah permasalahkan sunnah wajib, sholat musah. Tapi apa ya, kita tahu semua hadis-hadis tentang sholat ya. Apa kita tahu semua hadis-hadis tentang wudhu misalnya ya. Bahkan tidak ada ulama yang mengaku tahu semua hadis, itu enggak ada ya. Zaman sekarang pun enggak ada. Siapa yang mengaku tahu semua hadis? Enggak ada, tidak ada. Kalau misalnya dulu katakan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, coba sekarang hadis kumpulkan, apa ada 1 juta? Dikumpulkan semua dari kitab Jami, kitab Sunan, kitab Musnad, sekalipun dengan ada perbedaan lafadz sekalipun ya, dikumpulkan kan nggak ada 1 juta. Bahkan dulu Imam Ahmad ditanya ya, kalau orang hafal 100.000 hadis boleh nggak dia berfatwa? Oh, nggak boleh gitu. Hafal 100.000 hadis nggak boleh fatwa. Kemudian 200.000 hadis enggak. 2000. Hafal 200.000 hadis enggak boleh fatwa. 300.000 enggak ya. 400.000 barangkali ya. 400.000 barangkali bisa. Lah ada ulama mazhab Hambali ditanya, "Loh kamu enggak hafal 400.000 hadis kok berani fatwa?" Maka dia bilang, "Ya, saya berfatwa berdasarkan ulama yang hafal 400.000 hadis." Paham maksudnya ya? Saya enggak hafal 400.000 hadis. Tapi saya berfatwa dengan pendapat ulama yang hafal 400.000 hadis lebih ya. Jadi kita Imam Ahmad ditanya 100.000 enggak boleh fatwa. Sampai 400.000 hadis barangkali ya boleh fatwa. Jadi ada ulama Hambali ditanya, kamu enggak hafal 400.000, kamu berani berfatwa? Saya berfatwa bukan dari pendapat saya ya. Saya berfatwa dengan pendapat ulama yang hafal 400.000 hadis atau bahkan lebih. Nah, begitu.
Nggih. Untuk mempermudah. Tapi kalau nanti orang sudah sampai tingkatannya dia hafal sejuta hadis ya silahkan ya. Dia ijtihad sendiri atau mungkin mendekati itu. Atau dia sampai pada derajat mujtahid. Nah, jadi ada amalan-amalan yang wajib dalam sholat dan ada yang sunnah ya. Tujuannya supaya orang tahu sunnah wajib, padahal itu adalah istilah ulama fikih ya, untuk mengetahui sholatnya udah sah atau belum ya. Tapi yang lebih utama tentu untuk kehati-hatian, yaitu saat dia melakukan sholat itu. Yang wajib, yang sunnah ya dikerjakan semua. Dan orang tidak boleh zuhud terhadap pahala. Tahu ya, zuhud terhadap pahala. Ada kalau orang zaman dahulu ya, orang salaf, mereka mengamalkan sunnah karena itu sunnah ya. Kalau zaman sekarang meninggalkan karena itu sunnah, nggak wajib kok ya, nggak dilakukan. Kalau dulu ya nggak beda, dulu itu lakukan karena itu sunnah ya. Kalau zaman sekarang bocah-bocah ya nggak wajib kok, nggak usah dikerjakan ya. Bukan gitu, justru sunnah itu dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan ya, untuk menyempurnakan ibadahnya ya, baik itu sholat, puasa maupun lainnya. Termasuk sunnah juga ya di dalam sholat adalah mentadaburi bacaannya ya, merenungkan, memikirkan bacaannya, karena dengan itulah lebih khusyuk ya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah di hati mereka ada gembok-gemboknya. Termasuk juga mentadaburi dzikir, dikiaskan dengan Al-Quran. Al-Quran diperhatikan ketika baca Al-Quran, direnungkan maknanya, begitu juga dzikir. Nah, termasuk juga khusyuk. Ulama banyak mengatakan khusyuk ini sunnah dalam sholat ya, tapi kalau tumak ninah ya wajib ya. Jadi ada bedanya khusyuk sama tumak ninah. Tumak ninah wajib. Kalau yang mengatakan khusyuk wajib, barangkali maksudnya khusyuk yang tumak ninah itu tenang meskipun sebentar, itu wajib yang tumak ninah. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Ada hadis yang menyebutkan ma min abdin muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'ataini yukbilu alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah ada seorang muslim pun yang dia berwudu lalu dia memperbagus wudunya, ini melaksanakan dengan lengkap, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Ini sholat apa saja 2 rakaat, yang pada sholat 2 rakaat itu dia menghadap dengan wajahnya dan hatinya, yakni badannya tenang, hatinya konsentrasi, kecuali pasti telah tetap surga baginya ya. Di sholat dengan khusyuk, dengan tenang, termasuk menyebabkan masuk surga. Bisa juga difahami termasuk menyebabkan mudah masuk surga. Bisa juga difahami termasuk meninggikan derajat di surga ya. Bagaimana kalau orang sholat itu memikirkan hal-hal yang di luar sholat? Ketika sholat memikirkan di luar sholat, jadi kan dia nggak konsentrasi nih, nggak khusyuk, nggak merenungi apa yang dia baca.
Ya itu untuk makruh dan sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Imam Nawawi mengatakan yustahabul khusyuk fi shalah wal khudu' wa tadabburu qiraatiha wa adkariha wa ma yata'allaqu biha. Disunahkan khusyuk dalam sholat, ya, khudu', kemudian mentadaburi, merenungkan bacaannya, dzikirnya, bacaannya maksudnya Al-Qur'an dan dzikirnya dan yang berkaitan dengannya. Wal i'rad anil fikri fi ma la yata'allaqu biha. Dan berpaling dari pikiran-pikiran yang tidak berkaitan dengan sholat, ya, jadi dihilangkan pikiran-pikiran yang tidak berkaitan dengan sholat. Kemudian beliau mengatakan fa'in fakkara fi ghairiha. Kalau ketika sholat itu memikirkan selain sholat, ya, pas sholat mikirno dagangan misalnya, atau kerjaan, atau hewannya misalnya. Wa aksara minal fikri, dan banyak pikirannya itu di luar sholat. Lam tabtul sholatuhu lakin yukroh, sholatnya enggak batal tapi makruh, ya. Pas sholat mikir pekerjaan di luar. Sawaun fakara fi mubahin au haram, sama saja apakah dia memikirkan hal yang mubah atau hal yang haram. Seandainya orang pas sholat mikirkan hal yang haram sekalipun, ya, sholatnya enggak batal, makruh. Ya kalau di luar sholat pun ya makruh mikirkan yang haram, apalagi ketika sholat. Nah, kemudian termasuk sunnah adalah berdoa setelah tasyahud akhir itu, ya, setelah shalawat Ibrahimiyah berdoa. Berdoa apa saja, tapi yang lebih utama adalah yang ada riwayatnya. Kemudian salam yang kedua itu hukumnya sunnah, ya, yang wajib adalah salam yang pertama. Nah, itu sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat, yakni ketika sholat. Intinya belajar untuk membedakan, untuk menghukumi sholatnya masih sah atau enggak, ya, yang wajib dan yang sunnah. Kemudian sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Ada istighfar, dzikir, doa, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dilakukan dengan pelan, ya, lebih utama. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Jangan kau memperkeras dalam sholatmu dan juga jangan terlalu memelankan. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan nazalat fid du'a. Ayat ini turun berkaitan dengan doa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la tajhar bi sholatika jahron la yusma wa la tukhafid biha ikhfatan la yusma. Jahron la yusma. Nah, janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu dengan sangat keras dan juga jangan pula terlalu memelankan sehingga tidak kedengaran. Ya, disunahkan pelan, ya, dzikir, doa maupun istighfar setelah sholat, baik itu imam atau makmum atau yang sholat sendirian. Kecuali kalau imamnya itu ingin mengajari jamaahnya. Tapi kalau jamaahnya sudah mengerti, maka imam membaca dengan pelan lagi. Nah, kemudian termasuk sunnah juga adalah pindah dari tempat sholatnya yang wajib. Kalau mau sholat sunnah, ya, pindah tempat. Dan lebih utama tentu pindah ke rumah. Nabi bersabda, "Shallu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah." Salatlah wahai orang-orang di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya seutama-utama salat seseorang adalah salatnya di rumahnya, kecuali salat wajib, salat maktubah yang Allah tentukan wajibannya. Di antara hikmahnya adalah jauh dari riya. Dan Nabi juga bersabda, idza qada ahadukum sholatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun min sholatihi khaira.
Kalau salah seorang kalian selesai dari sholatnya di masjidnya, ya, hendaklah menjadikan, ya, bagian sholatnya ada yang dilakukan di rumah, karena sungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya itu karena sebab sholatnya. Dan juga Nabi bersabda, masalul baitil ladzi yudkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, ya apa saja, sholat, ngaji, zikir, doa, istighfar, dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir pada Allah, itu seperti perumpamaan hidup dengan mati, yaitu rumah. Orang juga begitu, ya. Perumpamaan orang yang zikir dengan yang enggak zikir, ya perumpamaan seperti orang hidup dan mati. Disebutkan, ya, dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan orang yang tidak berzikir itu seperti air yang keluar dari ikan yang keluar dari air, ya. Gimana keadaan ikan kalau keluar dari air? Kecuali tentu misalnya, ya, kalau dia sedang iktikaf di masjid, tentu sholat sunnahnya, ya, di masjid, ya. Atau dia sibuk atau safar, atau mungkin kalau sampai di rumah malah malas nggak jadi sholat, sholatnya di masjid, atau sholat qobliyah yang rumahnya jauh, atau dia muadzinnya, tentu sholatnya di masjid, sholat sunnahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang makruh-makruh dalam sholat. Makruh juga istilah ahli fikih, ya. Sekali lagi ini makruh istilah ahli fikih, bukan makruh secara mutlak, ya. Kalau kita nanti makruh secara mutlak diartikan makruh secara ahli fikih, ya nanti salah lagi, ya. Misalnya Allah berfirman, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karroha artinya apa? Wa karroha artinya bukan menjadikan makruh di sini, ya. Bukan menjadikan makruh menurut ahli fikih, tapi menjadikan kalian benci. Wa karroha ilaikumul, menjadikan kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Bukan berarti karroha di sini makruh dalam artian ahli fikih, enggak. Itu beda lagi. Intinya sekarang adalah masalah makruh dalam istilah ahli fikih, ya. Makruh, hal-hal makruh berkaitan dengan sholat adalah hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya dihindari, ya, dan syariat menganjurkan untuk menghindarinya supaya sholatnya itu sempurna, tidak berkurang. Kalau orang yang sholat melakukan hal-hal yang makruh, sholatnya enggak batal, tetapi berkurang pahalanya, ya. Kurang pahalanya. Hal-hal yang makruh itu, ya, bisa dibagi menjadi dua. Pertama, meninggalkan yang sunnah, itu juga makruh. Dalam artian apa? Sunnah-sunnah yang telah disebutkan oleh syariat, kemudian dia tidak melakukannya, yaitu makruh. Misalnya, imam ketika sholat isya bacanya pelan, tidak dibaca keras, ya. Yaitu sholatnya ya enggak batal, tapi makruh, ya, makruh. Pokoknya yang seharusnya dibaca, yang semestinya dibaca pelan, kalau dikeraskan itu makruh. Yang semestinya dibaca keras, kalau dibaca pelan itu makruh, ya. Termasuk makmum ketika takbir pindah kok dia baca Allahu Akbar keras, ya makruh bagi makmum itu, ya. Karena makmum itu enggak boleh mengeraskan di belakang imam, kecuali baca amin atau mengingatkan imam saja, ya. Itu kan dibaca keras. Kalau selain itu ya enggak boleh makmum mengeraskan.
Jadi yang pertama, makruh yang pertama karena meninggalkan hal-hal yang sunnah yang diperintahkan. Setelah surah Al-Fatihah misalnya diperintahkan baca surah yang lain atau ayat, nggak baca ya makruh ya. Pindah nggak baca takbir ya makruh menurut jumhur. Kalau menurut madzhab Hambali kalau sengaja malah batal sholatnya. Menurut madzhab Hambali karena dia mengatakan wajib. Nah, di dalam kitab ini ya, faslun fi makruhati sholah, fasal tentang makruh-makruh dalam sholat. Disebutkan ayat yang kita baca tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Syekh mengatakan al-khusyuk fil qalbi wal basari was saut. Khusyuk itu ada dalam hati, juga dalam pandangan dan juga dalam ucapan. Wal khudu fil badan, dan khudu itu badan. Jadi sama tapi istilah khusyuk untuk hati, pandangan dan suara, kalau khudu dalam badan. Kemudian beliau mengatakan wasawabu masyrutun bi khudurihi ya. Dan pahala salat itu ya, itu ditentukan ya dengan hadirnya khusyuk. Nah, dan ini betul yang beliau katakan. Jadi pahala perbedaan orang yang sholat itu tergantung juga perbedaan kekhusyukannya, tergantung kebaikan sholatnya. Sama-sama sholat, sama-sama sah, tapi pahalanya beda-beda. Nah, sama-sama sholat, sama-sama sah, pahalanya beda-beda karena perbedaan apa yang ada dalam hati, perbedaan dari sikap anggota badan, kekhusyuan, dan juga terpenuhinya sunnah-sunnah. Lalu bagaimana dengan perkataan ulama bahwa wajib itu kan kalau melakukan mendapat pahala. Artinya kalau orang melakukan sholat, misalnya sholat duhur, berarti kan dia dapat pahala selama sholatnya sah. Lalu mengapa ini kok disebutkan seperti itu? Ya ini ada perbedaan masalah pahala itu ya. Jadi antara pahala mengerjakan sholat ya, pahala mengerjakan sholat dengan pahala sholat itu sendiri. Paham ya? Kan orang mengerjakan wajib kan dapat pahala. Orang mengerjakan wajib dapat pahala. Ini kalau dia ikhlas mengerjakan yang wajib dapat pahala. Misalnya orang mengerjakan sholat duhur karena Allah Ta'ala, sholatnya saya dapat pahala karena dia mengerjakan yang wajib. Tapi pahala sholatnya kan beda-beda. Pahala sholat orang, ada yang pahalanya lebih besar. Selain dia pahala mengerjakan, juga pahala dalam pengerjaannya itu. Paham ya? Beda, bisa diartikan, bisa bedakan ya. Pahala karena mengerjakan dan pahala dalam pengerjaannya itu ya. Ini sekedar ada misalnya, tapi ini ada dan kualitasnya tinggi ya. Nah, beliau mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan juga sholat wusta. Sholat wusta banyak ahli tafsir mengatakan adalah sholat asar. Nah, ini penting sholat asar. Bahkan dalam hadis disebutkan ya, orang yang tidak sholat asar seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya ya. Jadi kalau orang misalnya kehilangan atau tertimpa musibah sampai kehilangan harta dan keluarganya, bahkan kalau meninggalkan sholat asar lebih dahsyat dari itu. Jadi orang yang tidak melakukan sholat asar maka amalnya hapus. Yani amalnya sehari itu hapus. Amal dalam sehari hapus karena tidak sholat asar. Dari maghrib ya, karena hari kan dimulai dari maghrib sampai mau maghrib lagi, karena tidak melakukan sholat asar hapus amalnya pada hari itu. Dan juga ada surah Al-Asr ya, meskipun di sana artinya lain, Al-Asr demi masa. Meskipun ada juga yang mengartikan asar ya asar itu. Dan juga asar termasuk salah satu waktu berkumpulnya malaikat ya kan, malaikat bergantian menjaga manusia
subuh dan asar ya, antara subuh sampai asar, antara asar sampai subuh. Begitu juga termasuk waktu yang apa ya, sakral begitu. Untuk bersumpah adalah setelah asar ya, setelah asar. Wa qumu lillahi qanitin ya, dan berdirilah, laksanakanlah sholat untuk Allah dengan khusyuk. Artinya tidak memperhatikan kekhusyuan, tidak memperhatikan sunnah, itu termasuk hal yang makruh. Kemudian ayat selanjutnya, alladzina hum ala sholatihim daimun ya. Termasuk orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Beliau mengatakan bi alla yaltafita yaminan wala shimalan, yaitu dengan tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri ketika sholat. Wala yastaghilu bi ghairiha, dan tidak sibuk dengan selain sholat ya. Nah, itu fasal tentang makruh-makruh sholat. Ini makruh sholat ada dua macam. Yang pertama karena tidak melakukan hal-hal yang sunnah ya. Karena tidak melakukan hal-hal yang sunnah. Lalu bagaimana maksudnya tidak melakukan hal-hal yang sunnah? Bukankah sunnah itu sangat banyak? Kalau mau diperpanjang kan jadi panjang ya. Maksudnya ya hal-hal yang sunnah secara minimal. Hal-hal yang sunnah secara minimal. Misalnya begini, kita baca doa setelah tasyahud. Setelah tasyahud baca doa. Ya pokoknya minimal baca doa. Kan sudah melaksanakan sunnah ya. Meskipun doa setelah tasyahud kan ada banyak. Dalam riwayat saja ada beberapa. Belum lagi kalau orang ingin berdoa yang lain. Ya pokoknya untuk menggugurkan kemakruhan itu ya, melaksanakan sunnah pokoknya bertasyahud maca doa. Doa mana saja gitu ya. Atau doa apa saja kalau nggak tahu yang ada riwayatnya, misalnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh saja ya. Tapi yang lebih bagus ada riwayatnya, misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah begitu. Ya, untuk menggugurkan kemakruhan sunnah secara minimal. Ketika rukuk misalnya subhana rabbiyal azim, sekali kan sudah menggugurkan kemakruhan menurut jumhur ya. Menurut mazhab Hambali malah wajib. Kemudian bagian yang kedua makruh, yaitu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ada banyak ya disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya yang pertama adalah, kan begini ya, kalau ketika ulama ahli fikih itu menyebutkan hal yang wajib, hal yang haram, syarat, itu biasanya disebutkan semua. Wajib-wajib sholat ini disebutkan semua. Pembatal sholat disebutkan semua. Tapi di dalam menyebutkan makruh atau sunnah itu enggak nyebutkan semua. Kenapa? Karena saking banyaknya ya. Enggak ada misalnya orang ini loh semua sunnah-sunnah sholat semua ya. Jarang sekali seperti itu. Kalaupun ada mungkin ada kekurangan juga. Karena hal-hal yang sunnah itu sangat banyak. Begitu juga hal-hal yang makruh sangat banyak. Biasanya mereka menyebutkan ya yang besar-besar atau yang utama-utama ya. Supaya yang semisal itu nanti juga termasuk di dalamnya. Yang pertama makruh ya ketika sholat adalah menoleh. Menoleh ini makruh. Yang dimaksud menoleh itu lehernya saja ya, atau kepalanya saja ya, wajahnya saja. Kalau dadanya sampai menoleh itu ya membatalkan sholat karena sudah berpaling dari kiblat. Tapi kalau lehernya saja, mukanya saja noleh, ini makruh. Makruh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Faqala, Nabi bersabda, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaiton min sholatil abdi.
itu adalah curian ya, copetan yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Jadi sholatnya nggak sempurna. Misalnya orang punya banyak harta, kalau dia noleh, hartanya diambil. Ya ini sebagian, tidak semua. Menoleh ya termasuk makruh. Bagaimana kalau melirik? Melirik itu yang bergerak bola matanya saja. Kalau yang bergerak bola matanya saja enggak ya, tidak termasuk. Kenapa enggak termasuk? Tidak termasuknya maksudnya ini tidak termasuk karena melirik ya. Tapi bisa juga dianggap ada kemakruhan karena dia tidak melihat ke tempat sujud. Secara diperintah melihat ke tempat sujud. Tapi ada hadis begini, riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina ma'ahu. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami salat bersama beliau. Fala maha bimu akhirati ainihi rajulan la yuqimu sulbahu fi ruku' wa sujud faqala la sholata liman la yuqimu sulbahu ay la yatma'inu fi ruku'ihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melirik ya, melirik dia dengan bola mata beliau. Ada seorang laki-laki melirik seorang laki-laki yang dia itu tidak menegakkan gitu ya, atau tidak menjadikan tumak ninah tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Maka Nabi bersabda, ya ini setelah selesai sholat tentu, la sholata liman la yuqimu sulbahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak yang menegakkan punggungnya, artinya tidak tumak ninah. Tidak sah sholat yang tidak tumak ninah di dalam rukuknya, begitu juga dalam sujudnya. Itu makruhan yang pertama, yaitu menoleh ya, menoleh. Kemudian yang kedua adalah melihat ke atas, makruh, bahkan sangat makruh ya. Tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai membatalkan, tapi makruh. Dalam hadis layan tahunna andalik au latuh tofunna au latuh tofanna absaruhum ya. Sungguh mereka mau berhenti dari itu, yakni lihat ke atas ketika sholat, atau pandangan mereka akan diambil. Kemudian dari hadis Abu Hurairah ya, berkaitan dengan ayat tadi surah Al-Mu'minun, setelah turun surah Al-Mu'minun tadi, Abu Hurairah mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqta'a ra'sahu. Maka beliau pun menundukkan kepala beliau ketika sholat, melihat ke tempat sujud. Termasuk makruh ketika sholat adalah melihat kepada yang mengganggu konsentrasi. Melihat kepada yang mengganggu konsentrasi. Apa saja itu, meskipun di depannya ya, meskipun di bajunya sendiri, di baju. Melihat hal yang mengganggu konsentrasi itu makruh. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi hadiah baju ada garisnya, ya Nabi menerima. Abu Jaham yang beri hadiah. Kemudian Nabi menggunakan untuk sholat. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan al-hadni hadihi. Baju ini mengganggu konsentrasiku. Maksudnya Nabi SAW mengganggu konsentrasi itu tidak seperti kita loh ya. Kalau kita ganggu konsentrasi itu ya lama. Nah, kalau Nabi SAW terganggu konsentrasi itu cuma sebentar saja lalu kembali ke sholatnya. Paham ya? Pernah nggak terganggu konsentrasi kita ketika sholat? Maksudnya terganggu itu sebentar saja lalu kembali konsentrasi sholat ya. Itu Nabi SAW ya. Tidak seperti kita dilanjutkan ya.
Terganggu lalu kembali ke sholat. Kembalikan saya sholat. Nabi bersabda demikian, al-hadni hadihi, ya, hal ini mengganggu konsentrasiku. Idhabu biha ila Abi Jaham, ya, bawalah kembali kepada Abu Jaham. Waktuni bi'an bijaniyah. Kemudian ya, mintalah untukku dengan yang tidak ada garisnya, baju yang ada garisnya. Maksudnya apa? Ini kan hadiah tadi. Kalau dikembalikan kan orangnya ada perasaan bagaimana kok enggak diterima hadiahnya, ya. Maka dikatakan pada Abu Jaham, bukannya Nabi tidak mau, tapi kalau kamu ngasih hadiah yang enggak ada garisnya, ya, baju yang enggak ada garisnya. Gitu. Berkata, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, fi hadzal hadis al-hasu ala huduril qalbi fi shalah wa tadabburi tilawatiha wa adkariha, sampai akhir. Dalam hadis ini ada anjuran, perintah anjuran supaya konsentrasi dalam sholat, supaya memperhatikan apa yang dibaca dari Al-Quran itu, dan juga dzikir-dzikirnya dan maksud-maksud sholat. Waman unnadzori minal imtidad ila ma yusgil, dan larangan melihat kepada yang mengganggunya atau menyibukkannya. Wa izalati kulli ma yukhafu isghalul qalbi bisababihi, dan anjuran untuk menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu hati, ya. Jadi menghilangkan hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu hati ketika sholat. Wa karahatu taswiki mikhrabil masjid wa khaitihi wa naqsihi, dan makruhnya mengukir mikhrab masjid dan temboknya, ya, dinding-dindingnya, ya, dan memahatnya, yakni makruh mahatnya. Ini perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi makruh mengukir mikhrab masjid, menghiasi, ya, karena imamnya kan menghadap ke depan, bagaimana imamnya terganggu konsentrasinya. Atau hiasan-hiasan di masjid yang mengganggu konsentrasi, itu juga makruh. Lebih makruh lagi kalau diukir, ya. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah wakaf untuk menghias tembok masjid. Wakaf untuk wakaf ukiran ditaruh di tembok masjid, enggak sah, ya. Kenapa? Orang ganggu konsentrasi saja itu. Wa ghairu dzalika minasyagilat, dan hal-hal selain itu yang merupakan hal-hal yang menyibukkan, ya. Wa fihi anna sholata tasihu wa in hasala fihi fikrun wastighalu qalbin bi ghairiha. Nah, ini sebagaimana yang tadi. Dan di dalam hadis ini juga dapat faedah salat itu tetap sah walaupun ketika salat dia tidak konsentrasi, ya. Mikirkan yang lain, ya. Tidak khusyuk dari hatinya mikirkan yang lain, ini salatnya tetap sah. Makruh. Wa hadza bi ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'. Ini adalah dengan kesepakatan ulama yang pendapat mereka itu dianggap. Nah, kemudian termasuk makruh juga adalah mengikat rambut dan juga menggulung ini, ya, lengan baju. Lengan baju digulung. Ini panjang sebetulnya, pendek digulung. Ini makruh. Rambut juga digulung, itu makruh itu. Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum wala aku fasauban wala sya'ron. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang sebagaimana yang lalu, ya. Yaitu dahi, telapak tangan 2, lutut 2, dan ujung telapak kaki 2. Jadi 7. Dan supaya aku tidak menahan baju, artinya tidak melipat lengan baju. Dan tidak pula menahan rambut, ya, tidak mengikat rambut. Ini makruh menurut kesepakatan ulama. Dalam kitab Al-Mu'tamad ini disebutkan ini makruh menurut kesepakatan ulama, dan hukumnya, ya, makruh, tidak sampai haram. Dan sholatnya tetap sah. Termasuk makruh adalah ini tidak dilakukan orang kita, ya, tapi disebutkan oleh ulama, yaitu
meletakkan tangan di pinggang ya. Gitu ya. Ketika sholat. Sholatnya sah ya, kan sholat disunahkan ini. Hah? Maksudnya setan yang mencuri pahala orang sholat. Oh iya. Mencuri dalam sholat? Enggak, saya tadi enggak nyebutkan itu toh. Oh enggak toh. Oh, seburuk-buruk pencuri dalam sholat itu ya. Oh, hadis itu. Allah alam, itu maksudnya adalah seburuk-buruk pencuri dalam sholat adalah ya dia tidak menyempurnakan ya. Ya seperti pencuri itu gimana lah? Pencuri itu kan cepat itu ya, gerak cepat. Ya. Allah alam ya. Kalau tadi saya lihat setan yang mencuri ya, setan mencuri dari pahala sholat hamba. Kemudian termasuk makruh juga adalah meletakkan tangan di mulut ya kalau nggak ada perlu. Termasuk ini memakai masker juga makruh kalau nggak ada perlu. Ya. Mengusap kerikil, misalnya orang kalau ini pasir ya, sujudnya pasir, dahinya diusap. Saat sholat itu makruh ya mengusap itu. Termasuk juga mengusap di bawah untuk diratakan, mau sujud diusap dulu. Itu pas ketika sudah sholat loh dia. Itu makruh. Tapi kalau sebelum sholat ya enggak apa-apa. Kemudian berdiri di atas satu kaki ini makruh. Ngapain disebutkan ya? Maksudnya supaya kita tahu bahwa itu tidak membatalkan sholat ya. Tapi itu makruh. Termasuk juga kakinya yang satu depan yang satu belakang misalnya. Kan dia tetap berdiri, ya enggak batal sholatnya, tapi makruh. Kemudian sholat ketika dia sedang lapar, ingin makan dan makanan sudah siap ya, itu juga di makruh. Sholat ketika menahan buang air, ya itu juga makruh. Sebagaimana dalam hadis la yusalli ahadukum bi hadrati ta'am wala huwa yudafiul akhbasain. Janganlah ya salah seorang kalian sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Maksudnya ketika makanan sudah dihidangkan dan dia lapar dan ingin makan ya. Tapi kalau dia nggak lapar, makanan dihidangkan juga nggak makruh ya. Atau dia lapar tapi memang nggak ingin makan ya, juga tidak makruh sholat. Dia lapar, makanan sudah dihidangkan dan dia ingin makan. Dan juga janganlah dia sholat ketika menahan buang air besar maupun buang air kecil. Kalaupun sholatnya tetap sah. Dan sebabnya tentu jelas ya, ini akan mengganggu konsentrasi ya, akan mengganggu konsentrasi. Sebagaimana hal-hal lain tadi, melihat kepada hal yang mengganggu konsentrasi juga dimakruhkan. Kemudian terlalu menunduk ketika rukuk, ini juga makruh. Ketika rukuk tahu ya, rukuk kan disunahkan lurus ke depan itu, punggung dan kepala. Terlalu merunduk juga makruh. Kemudian sholat ketika ngantuk dimakruh. Sebagaimana dalam hadis idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu naum. Jika salah seorang kalian tuh ngantuk ketika sholat, hendaklah tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Kalau ngantuk ketika pengajian tidur dulu, pengajiannya selesai. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu ya. Karena salah seorang kalian ketika sholat sedang ngantuk, barangkali dia ingin istighfar tapi malah mencela dirinya. Karena kalau ngantuk bacaannya enggak lagi sadar dia. Kemudian termasuk makruh adalah ketika sholat meludah ke arah depan atau ke sebelah kanan. Ini makruh. Berarti enggak batal, sholatnya enggak batal ya. Pas sholat meludah ke depan atau ke samping kanan. Kiri. Kalau kiri makruh juga. Yang ke bawah ya, kiri sebelah bawah. Jadi yang dianjurkan itu kiri sebelah bawah, itu kalau tidak di masjid. Kalau di masjid enggak boleh, karena lantai masjid enggak boleh diludahi kan. Berarti kemana ya, ke pakaiannya. Iya. Kalau pas di masjid ya Pak ya. Kalau enggak di masjid, di bawah kaki kirinya ya, kalau ingin meludah. Ya.
Tapi itu nggak batalkan sholat, tidak sampai membatalkan sholat ya. Tapi makruh. Sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri juga. Makanya maksudnya kiri itu kiri bawah ya, kiri bawah. Yeah. Itu pun kalau di masjid nggak boleh di lantai masjid, jadi di pakaiannya. Di pakaian ludah kan tidak najis. Kemudian makruh juga berkaitan dengan tempat-tempat tertentu dimakruhkan untuk sholat di sana. Tempat-tempat maksiat jelas ya dimakruhkan, misalnya sholat di kuburan, di kuburan yang belum digali, belum apa digali. Kalau yang sudah digali nggak boleh karena ada campuran najisnya itu. Termasuk sholat menghadap kubur juga makruh. Tapi kalau menurut mazhab Hambali malah haram. Kalau jumhur makruh. Iya, tanpa batas. Kalau dengan tembok ya tidak dianggap menghadap kuburan karena menghadap tembok. Jadi menghadap ke kuburan. Kita bayangkannya zaman dahulu yang orang bisa saja sholat di mana-mana ya. Ada kuburan dia sholat menghadap ke kuburan itu makruh. Itu makruh. Kalau di wilayah pekuburannya sendiri makruh, tapi kalau sudah digali-gali jadi haram. Kalau mazhab Hambali ya haram secara mutlak. Boleh. Jumhur mengatakan makruh, makruh. Tempat-tempat maksiat ya makruh. Di dalam gereja ya makruh. Di gereja makruh. Di dalam gereja salat dalam gereja ya makruh. Ini makruh dalam artian sholatnya nggak batal ya. Atau tempat-tempat yang banyak kemungkinan terkena najis itu juga makruh. Atau di pinggir jalan ya makruh karena ganggu konsentrasi. Atau di tempat air mengalir kalau dikhawatirkan akan datang banjir itu makruh. Termasuk makruh juga adalah diam lama. Sholat meneng suwi nggak ngapa-ngapain ya, itu makruh. Kecuali kalau diam lamanya itu saat duduk antara dua sujud, maka membatalkan sholat. Tapi kalau selain itu atau juga berdiri i'tidal dia diam lama bisa membatalkan sholat. Tapi selain itu makruh. Itu tentang makruh-makruh sholat. Ada yang berkaitan satu karena meninggalkan yang sunnah-sunnah makruh. Ada yang berkaitan dengan keadaan orang yang sholat, yaitu ketika dia misalnya menahan buang air, menahan ngantuk, kemudian menahan mau makan ya makruh. Ada yang berkaitan dengan tempatnya makruh karena tempatnya ya. Atau makruh berkaitan dengan keadaan fisik orang yang sholat, seperti tadi dia menggulung baju ya, ikat rambut ya, itu gerak-gerak termasuk makruh kalau nggak diperlukan. Kemudian yang berikutnya tentang pembatal-pembatal sholat. Jadi sholat itu bisa batal dalam artian ya tidak bisa dilanjutkan ya, batal berhenti. Ada sholat batal tapi tetap dapat pahala. Bisa saja orang sholat batal tapi tetap dapat pahala. Misalnya orang sholat 2 rakaat duhur, sudah dapat 2 rakaat ya, duhur 4 rakaat, dapat 2 rakaat. Ketika sudah dapat 2 rakaat ternyata sholatnya batal. Mungkin dia buang angin. Lah yang dilakukan sebelum batal ini kan amal soleh, ya kan? Dia tadi di rakaat pertama baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, takbir, baca doa iftitah, baca surah, rukuk, baca dzikir dan lain sebagainya. Terus 2 rakaat ya, baca dzikir terus ya. Dia dapat pahala. Meskipun sholatnya batal di rakaat ketiga, tapi pahalanya bacaan kan masih ya, pahalanya ya, bukan sholat, hukum sholatnya. Kalau pahalanya kan masih.
Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Nah misalnya orang baca Al-Fatihah di luar sholat, ya tetap dapat pahala kan. Apalagi ini di dalam sholat. Meskipun nanti di akhirnya sholatnya batal dan dia harus ngulangi dari awal, tapi pahalanya dapat. Nah kecuali kalau dia sengaja membatalkan sholatnya, ya beda lagi itu ya. Dia main-main membatalkan sholatnya, maka itu berbeda. Ya nggak dapat pahala karena dia main-main. Ini batal bukan karena keinginannya ya. Mungkin dia terkena najis, nggak bisa dia hilangkan waktu itu, ya. Dan najis yang tidak dimaafkan, ya sholatnya batal, tapi pahalanya kan masih dapat. Sebagaimana kalau orang baca tasbih di luar sholat dapat pahala, ini baca tasbih di dalam sholat, baca takbir dalam sholat. Nah, yang membatalkan sholat ini kita masih bicara tentang sholat yang tidak berkaitan dengan jamaah, yaitu karena ada pembahasan tersendiri. Ada 3 macam ya, pembatal sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, karena yang menjadi syarat sholat itu tidak terpenuhi. Syarat sholat kan ada 5 ya. Sudah masuk waktu sholat, bersih dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, ya kan, itu syarat sholat. Sudah masuk waktu sholat, kemudian bersih dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini syarat sebelum sholat. Untuk syarat sudah masuk waktu sholat tidak mungkin batal, ya kan? Paham maksudnya? Misalnya sudah masuk waktu duhur, terus kita sholat duhur, syarat sudah masuk waktu sholat kan sudah terpenuhi dan tidak mungkin hilang di tengah, kan nggak mungkin. Tapi untuk 4 syarat lain kan mungkin saja. Sebelum sholat saya sudah bersih dari hadas, tapi di tengah sholat bisa saja berhadas, ya kan? Sehingga syarat ini tidak terpenuhi. Sehingga sholatnya menjadi batal. Saat mau sholat saya sudah nutup aurat, tapi ternyata ketika sholat ada kejadian tertentu sehingga aurat saya terbuka dan tidak bisa langsung segera ditutup. Kalau bisa segera ditutup, tidak lama, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau lama nggak bisa ditutup, berarti kan sholat saya batal. Paham? Syarat bersih dari najis. Sebelum mulai sholat saya sudah bersih dari najis. Ketika sholat misalnya terkena najis, misalnya ada anjing menjilat, dan sholat saya batal. Satu lagi menghadap kiblat, ya. Tiap sholat menghadap kiblat, tapi ternyata yang menyebabkan orang berpaling dari kiblat. Ya kalau tidak sengaja langsung balik lagi ya tidak masalah ya. Tapi kalau lama nggak bisa balik, ya misalnya karena suatu hal, maka batal sholatnya. Ini bagian yang pertama pembatal sholat, yaitu tidak terpenuhi syarat sholat, ya. Maksudnya tidak terpenuhi syarat sholat itu syarat sholatnya tadi yang sudah terpenuhi menjadi tidak terpenuhi. Di tengah bisa di tengah ketika melaksanakan sholat syaratnya ternyata kok batal, ya sholatnya batal. Tadi udah wudhu tapi ternyata di tengah sholat batal wudhunya. Tadi udah menutup aurat tapi di tengah sholat auratnya terbuka dan nggak bisa segera ditutup. Kalau kena najis, kalau najis kering bisa langsung dihilangkan, tidak batal sholatnya, ya. Tapi bagaimana kalau najis itu najis yang basah, dikencingi anaknya misalnya, ya. Misalnya saja, ini contoh yang, tapi misalnya saja, kan nggak bisa dihilangkan, jadi sholatnya batal. Kemudian yang kedua, pembatal sholat bagian yang kedua adalah meninggalkan yang wajib, ya. Meninggalkan yang wajib, ini kan sholatnya batal. Meninggalkan wajib itu kalau sengaja, kalau madzhab Syafi'i wajib ya rukun itu sama dalam sholat. Kalau menurut madzhab Hambali meninggalkan wajib berbeda dengan rukun, ya. Kalau meninggalkan rukun sama, ya ini batal. Kalau meninggalkan wajib berarti sholatnya batal, itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana? Kalau nggak sengaja dia harus kembali untuk melaksanakan yang ditinggalkan itu. Misalnya
tadi saat berdiri belum baca Al-Fatihah sudah rukuk. Al-Fatihah kan wajib. Ya kalau dia sengaja nggak baca Al-Fatihah terus rukuk kan batal. Menurut jumhur tentunya ya, beda dengan mazhab Hanafi. Tidak harus Al-Fatihah, bisa ayat-ayat lain. Bagaimana solusinya kalau nggak sengaja? Saya lupa tadi langsung baca surah, nggak baca Al-Fatihah langsung rukuk. Solusinya ya kamu berdiri lagi untuk baca Al-Fatihah. Loh bagaimana kalau sholat jamaah? Ya kalau sholat jamaah kamu ambil saja pendapat ulama yang makmum nggak wajib baca Al-Fatihah karena sudah terlanjur ya. Kalau kamu mau baleni nanti malah repot ya. Paham maksudnya? Misalnya saya bermadhab Syafi'i, saya sesuai madhab saya makmum wajib baca Al-Fatihah. Tapi ternyata saya lupa misalnya karena sibuk mendengarkan bacaan imam yang merdu misalnya. Lupa nggak baca loh. Imamnya rukuk saya rukuk. Ketika rukuk saya sadar, saya belum baca Al-Fatihah. Ya sudahlah, saya ikut yang tidak mewajibkan baca Al-Fatihah sehingga sholat saya selamat itu. Kalau harus menetapi madhab saya tadi kan saya harus bangkit lagi ya. Atau enggak bangkit lagi tapi nanti harus nambah 1 rakaat ya. Enggak bangkit lagi tapi harus nambah 1 rakaat. Misalnya rukuk, meninggalkan rukuk enggak sengaja, berdiri langsung sujud, ya solusinya dia harus kembali untuk rukuk. Tapi kalau meninggalkan yang rukun sholat atau wajib sholat, batal sholatnya. Itu kalau sengaja. Kalau enggak sengaja dia harus kembali dan nanti di akhir disunahkan sujud sahwi. Kemudian pembatal yang macam yang ketiga atau bagian yang ketiga. Adapun ini untuk yang kedua tadi ya, meninggalkan rukun itu pembatal sholat. Ini berdasarkan sabda Nabi diantaranya a'id sholataka fa innaka lam tusolli. Bagi orang yang sholatnya enggak tumak ninah, ulangilah sholatmu ya, kamu belum sholat. Artinya kamu belum sholat yang mencukupi. Kemudian yang ketiga, pembatal sholat itu adalah kalau dia melakukan penghalang atau manik tadi ya. Manik tadi kita sebutkan termasuk istilah ahli fikih. Jadi sholat itu sah kalau syaratnya rukunnya terpenuhi dan tidak ada penghalang. Penghalangnya ada 3, yaitu bicara, banyak bergerak, dan makan atau minum ya, itu 3. Jadi dalam sholat tidak boleh bicara, tidak boleh banyak gerak, tidak boleh makan atau minum. Ya, insya Allah nanti akan disebutkan ya. Termasuk apa tadi? Bicara juga ya, bicara. Jadi ada 3 ini yang menghalang. Kan intinya sholat itu sah kalau terpenuhi syaratnya, rukunnya, dan tidak terjadi penghalang ini. Tidak terjadi 3 ini bicara, banyak gerak, makan, minum. Adapun tentang kalam atau berbicara, ini maksudnya kalau sengaja. Kalau sengaja ngobrol sama orang. Ya, ini pembicaraan itu bisa untuk pembicaraan kepada orang, baik itu bahasa Arab atau selain Arab ya. Misalnya orang ketika sholat ada orang lewat, yang sholat ini malah bilang assalamualaikum itu ya, batal sholatnya ya. Karena itu bicara kepada orang, meskipun bahasa Arab loh ya. Nah, bagaimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja tidak batal. Kalau sedikit ya, kalau banyak ya batal. Tidak sengaja itu mungkin dia sedang lupa ketika sholat pas, atau dia nggak tahu larangannya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia tahu larangannya, sengaja bicara sama orang, sholatnya batal. Meskipun itu hanya 2 huruf saja. Ya. Misalnya ada orang tanya, siapa tadi yang melakukan ini? Dia malah jawab, saya misalnya. Atau mengatakan Zaid misalnya. Ya, sholatnya batal. Itu kalam yang pertama ya. Jadi kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja atau keceplosan atau lupa kalau dia sedang sholat, kalau sedikit nggak batal, kalau banyak ya batal. Sedikit itu berapa? Kalau sudah sampai 6 kata itu sudah banyak ya. Kurang itu sedikit. Kemudian yang kedua adalah banyak gerak. Banyak gerak maksudnya adalah
kalau menurut mazhab Syafi'i adalah 3 kali berturut-turut dengan anggota badan yang besar ya. 3 kali berturut-turut dengan anggota badan yang besar. Kalau anggota badan yang kecil dengan jari saja nggak batal ya. Misalnya gini, dia jarinya garuk-garuk, nggak batal ya. Tapi kalau tangannya bergerak gini 3 kali ya, batal sholatnya. Kenapa batal ya? Karena itu bertentangan dengan aturan sholat. Wa qumu lillahi qanitin ya. Berdirilah, laksanakan sholat untuk Allah dengan khusyuk ya. Atau 1 tapi seperti 3, yaitu misalnya memukul dengan keras ya. Atau melompat ya. Atau melompat. Nah, ketika sholat ya malah melompat. Kecuali ya ada hal-hal yang sedikit ya, dan itu diperlukan. Sebagaimana Nabi dulu pernah ketika sholat menggendong Umamah binti Zainab atau binti Abil As. Ketika sholat, saat berdiri digendong, ketika mau sujud diletakkan, ketika berdiri lagi ya. Itu sedikit, itu enggak sampai 3 gerakan itu ya. Ini batalan sholat. Nah, begitu juga Nabi perintahkan untuk misalnya membunuh kalajengking meskipun sedang sholat ya. Kalajengking. Tentu membunuh kalajengkingnya itu ya apa ya? Ketika sholat sudah ada perhitungan bahwa ini langsung sekali pukul itu ya. Bukan langsung mengejar kalajengkingnya ya, enggak. Termasuk kalau bisa ya, termasuk kalau bisa. Ini sekali. Oke, kemudian yang ketiga tadi makan atau minum. Sama ilahnya, kenapa membatalkan sholat? Ya karena bertentangan dengan aturan sholat atau tujuan sholat. Kalau sengaja makan atau minum ini membatalkan sholat. Baik itu sisa makanan di mulut, sengaja ditelan, itu membatalkan sholat. Tapi kalau menelan ludah tidak batal ya, karena ludah itu memang tempatnya di mulut, dan mulut selalu basah, ditelan nggak batal sholatnya. Kalau menelan dahak, kalau masih di dalam dahaknya langsung ditelan nggak batal. Tapi kalau dahaknya sudah ada di mulut nggak boleh ditelan, karena membatalkan sholat ya. Karena dahak tempatnya bukan di mulut, tempatnya di tenggorokan atau apa itulah, kerongkongan, tenggorokan ya. Langsung ditelan nggak batal. Ludah juga langsung ditelan nggak batal. Ya. Tapi sisa makanan di mulut ditelan batal kalau sengaja. Kalau nggak sengaja atau susah untuk memisahkan ya, saya langsung tertelan ya tidak batal ya. Iya tertelan tidak batal. Ulama mengatakan kecuali kalau banyak itu sampai 1 biji kacang misalnya, itu kan banyak ya. Dalam sholat loh Pak ya, kalau kita makan segitu ya nggak banyak. Ya, dalam sholat menelan makanan besar itu ya sudah dihitung banyak ya. Oke, itu tentang pembatal sholat. Jadi ada 3 macam. Pertama, kalau syaratnya tidak terpenuhi maksudnya di dalam perjalanan sedang sholatnya syaratnya ternyata batal ya, wudunya batal ya. Atau auratnya terbuka dan tidak bisa segera ditutup. Kalau aurat terbuka segera bisa ditutup, nggak batal sholatnya. Kemudian tidak melaksanakan yang wajib dalam sholat secara sengaja, batalkan sholat. Kalau nggak sengaja dia harus kembali lagi. Kecuali kalau sudah lewat 1 rakaat, ya nggak perlu kembali ya. Paham? Jadi lupa nggak rukuk tadi di rakaat pertama, sekarang udah sampai rakaat ketiga baru ingat. Ya lanjutkan saja, nanti rakaat yang nggak ada rukuknya itu tidak dianggap ya. Paham Pak? Tidak dianggap. Jadi kalau udah 3 rakaat, yang 1 rakaat tadi nggak ada rukuknya, berarti cuma 2 yang dianggap yang sah. Dilanjutkan menggenapi. Dan yang ketiga ada penghalang keabsahan sholat itu tadi, yaitu berbicara, ya, banyak gerak dan makan atau minum. Banyak gerak itu kalau anggota badan besar ya. Kalau tubuh anggota badan kecil
kedip-kedip saja misalnya nggak batal sholatnya, jari-jari gerak nggak batal. Ya, termasuk ulama mengatakan, mohon maaf ini ya, kalau laki-laki misalnya menggerak-gerakkan kemaluannya nggak batal sholatnya. Seandainya ada itu, tapi nggak batalkan sholat ya. Nah, bukan anggota badan yang besar seperti tangan atau kaki. Oke, dan yang ketiga batal sholat adalah makan atau minum dalam sholat. Oke, demikian ada pertanyaan. Alhamdulillah lagi ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan termasuk seutama-utama adalah seutama-utama amal menjaga senantiasa ya, maksudnya senantiasa menjaga sholat di waktunya atau di awal waktunya. Kan Nabi pernah ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Sholat pada waktunya. Kemudian apa beliau menjawab? Birrul walidain. Kemudian apa beliau menjawab? Jihad fisabilillah. Ya, kalau menjaga sholat di awal waktunya senantiasa berusaha itu lebih afdol daripada jihad. Tapi senantiasa loh ya, bukan hanya sekali. Bukan berarti sekali sholat di awal waktu lebih utama daripada jihad. Enggak. Tapi senantiasa ya, berusaha. Senantiasa sholat di awal waktu itu lebih utama daripada jihad. Bukan hanya sekali saja loh ya. Begitu juga berbakti pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua sekali bukan berarti lebih utama daripada jihad, tapi selalu ya. Namanya bir itu kan apa? Bir kan kebaikan yang banyak dan kebaikan yang tingkat tinggi, itulah bir ya. Temenanan gitu. Itu lebih afdol daripada jihad di fisabilillah. Bahkan kan Nabi pernah menyuruh orang untuk kembali ke orang tuanya ketika ingin berjihad ya. Nah, ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Terkena cat atau apa tahunya setelah sholat sudah selesai. Sudah selesai. Banyak itu Pak. Banyak atau sedikit itu ya. Semestinya gini ya. Semestinya dan memang begitu ya, orang kalau wudhu itu kan memperhatikan anggota wudhunya, kan nggak mungkin dia wudhu nggak tahu anggota wudhunya, nggak dilihat ya, cuma sedikit sekali ya. Kalau cuma sedikit sekali ya insya Allah kalau itu memang susah dihilangkan atau mungkin ada kemungkinan airnya bisa meresap ya tidak, sudah sah wudhunya ya, sedikit sekali. Tapi kalau itu banyak karena dianggap dia lalai nggak memperhatikan ya berarti wudhunya tidak sah ya. Tapi kalau cuma sedikit ataupun tidak menghalangi ya, air atau dia susah dihilangkan ya insya Allah wudhunya tetap sah ya. Allah alam. Misalnya terkena tetesan lilin atau tetesan lilin. Tapi ketika wudhu pas tahunnya setelah sholat. Saya tahu sholat. Ya wudhu nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau lilin menghalangi air apa enggak ya? Allah alam ya. Betul alam. Kalau tapi bisa nggak tahu itu ya? Iya, nggak tahu. Allah ta'ala kurang tahu ya. Kita akhiri. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.